Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, karunia dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junun alam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang paling ditunggu kedatangannya oleh umat muslim. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amalan ibadah di bulan Ramadan ini akan menjadi momentum untuk mendapatkan keberkahan dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang sering dikerjakan atau dilakukan oleh umat muslim ketika datangnya bulan Ramadan adalah tadarus Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan pahala tadi dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Adapun keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang muslim ketika membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan, adalah Al-Quran, dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka bersamanya malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang kesulitan atau tidak mahir membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala kebaikan, dan pahala tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Selanjutnya, keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang muslim ketika membaca Al-Quran adalah Al-Quran memberikan syafaat. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang membacanya atau yang mengamalkannya. Tak hanya di dunia saja, bahkan di akhirat nanti Al-Quran akan menjadikan syafaat atau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat, yaitu memberikan syafaat bagi yang membacanya. Dari hadis tersebut, Al-Quran nantinya akan datang dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang selalu atau rajin membaca Al-Quran. Dengan kesaksian ini, Al-Quran dapat membantu seseorang yang senantiasa membacanya, yaitu dengan memberikan kemuliaan di akhirat nanti. Selanjutnya, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang muslim ketika membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat penyakit membaca Al-Quran dapat menjadi obat penyakit, yaitu penyakit hati dan fisik. Cara yang senantiasa yang dilakukan oleh manusia untuk mengobati dirinya yaitu dengan ruqyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah dan kami turunkan di dalam Al-Quran itu suatu yang menjadi obat, yaitu penyakit manusia.
dan rahmat bagi orang yang beriman. Selain itu Allah juga berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka akan menjadi tentram, yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan ingatlah, dengan membaca Al-Quran hati akan menjadi tentram. Yang terakhir, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang muslim ketika membaca Al-Quran adalah rumah mereka menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di dalam rumah, maka rumah tersebut akan bercahaya. Tak hanya itu saja, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran atau zikir-zikir Allah, maka rumah itu akan menjadi tenang dan damai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, perumpamaan rumah yang disebutkan nama-nama Allah di dalamnya, yaitu Al-Quran dan zikir-zikir, dan rumah yang tidak disebutkan nama-nama Allah seperti orang hidup dan orang mati. Itulah keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang muslim ketika membaca Al-Quran. Maka dengan itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran itu dimanapun dan kapanpun, terutama di rumah kita. Karena jika kita selalu membaca Al-Quran di rumah, maka rumah kita akan bercahaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.